Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam panggilan ibadah kita dan kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 354 dengan lembut Tuhanku, bait pertama dan kedua. Saudara-saudara, kita dituntun dengan sabda pembimbing kita dari Matius pasal 6 ayat 25, 33 dan 34. Matius 6 ayat 25, 33 dan 34. Demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 205, bait 1 dan 2, Gembira dan Bernyanyilah. Mari bersama saudara-saudara kita menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan bacaan kita dulu dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di tengah-tengah kebersamaan keluarga dalam ibadah keluarga, kami bersama-sama mensyukuri atas seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua menjadi kekuatan, semangat bagi kami, dan memampukan kami untuk melanjutkan aktivitas kami dan kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat yang kami terima, kami bersama-sama juga menyediakan diri kami, terlebih akan firman-Mu yang menuntun kami dan mengarahkan kami, membimbing kami untuk melakukan hal yang baik, yang mendatangkan berkat bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Demikian bacaan firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian saudara, yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari bersama saudara kita akan menyambut dulu dengan pujian Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati, bait 1 dan 2. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masih di dalam minggu masa Paskah. Kita masuk dalam minggu kedua dalam masa raya Paskah. Tentunya hati kita, hidup kita masih dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita karena kemenangan Tuhan dan juga berarti kemenangan untuk kita. Mari kita bersama-sama saudara merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita tadi yang dalam perenungan malam hari ini bertemakan ucapan syukur yang menjadi berkat. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak yang sekarang masih giat-giatnya dalam studi, tentu sudah mengenal ya apa yang
seringkali dipelajari tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Ya. Jadi manusia hidup perlu terpenuhi yang namanya kebutuhan atau beberapa kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Salah satu teori yang terkenal yaitu yang dimunculkan oleh siapa? Oleh Bapak Abraham Maslow. Ya, betul. Abraham Maslow itu menuliskan teorinya yang terkenal, yaitu teori piramidnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ditinjau dari intensitas kegunaan, ya, dari kebutuhan dasar manusia, maka kebutuhan manusia itu dapat dipetakan, dibagi menjadi 3. Apa? Yang pertama betul, yaitu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ya. Nah, saudara, mari kita akan mencoba melihat kembali, mereview, mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, kita ketahui. Yang pertama tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang harus terpenuhi dalam hidup manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah atau papan. Nah, menjadi kebutuhan dasar berarti, saudara, ketiga hal tersebut harus memenuhi ukuran kelayakan, layak. Jadi kebutuhan manusia yang terpenuhi dalam kebutuhan dasar ketiga hal tersebut. Jika tidak, maka manusia sulit untuk melangsungkan dan meneruskan kehidupannya dan mewujudkan jati dirinya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Jadi kebutuhan primer ini istilahnya adalah kudu duwe, ya, harus terpenuhi, harus ada. Kalau tidak, maka manusia sulit untuk melangsungkan eksistensinya, keberadaannya sebagai manusia untuk hidup dengan normal, dengan layak. Lalu yang kedua, saudara, kebutuhan sekunder. Ya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Jadi kebutuhan tersebut diperlukan seiring dengan tuntutan kepuasan yang diinginkan. Artinya bahwa tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder ini, manusia masih bisa hidup. Ya, manusia masih bisa eksis, masih bisa hidup. Penting tetapi ora kudu, penting tetapi tidak harus, saudara. Jadi kalau kita sekarang membutuhkan informasi, maka seseorang membutuhkan kebutuhan sekunder berupa handphone misalnya, atau televisi, atau sepeda motor. Tapi tanpa itu manusia tetap bisa hidup, masih tetap bisa mendengar informasi dari media yang lain atau dari sumber yang lain. Lalu yang ketiga, saudara, kebutuhan tersier, yaitu apa itu, saudara? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya mewah, ya. Sesudah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, maka manusia masih menginginkan sesuatu yang melengkapi hidupnya. Dan jikalau mampu meraihnya, itu juga tidak ada salahnya. Misalnya mereka ingin membangun atau memiliki perumahan mewah, ya, villa mewah, ya, kemudian mobil mewah, mungkin ingin memiliki pesawat pribadi, dan itu juga bisa terwujud bagi sebagian orang. Ya, kalau rumah mewah, ya, sudah bisa. Jadi rumah kita yang ada di pinggir sawah itu sudah rumah mewah, ya. Tapi enggak, itu hanya guyon saja. Mungkin juga orang-orang ingin memiliki, ya, karena mereka begitu mampu untuk terpenuhi, ya, rumah mewah, hal-hal yang bersifat mewah, tapi sifatnya pribadi, saudara, ya, tidak bisa kemudian gereja pribadi, mungkin enggak gereja pribadi, ya, gereja yang diperuntukkan bagi kebutuhannya sendiri, tidak, ya. Nah, saudara, dari ketiga hal tersebut, ya, tidak ada yang salah, saudara. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, ya, tidak ada yang salah dengan ketiga kebutuhan tersebut, ya, dan seseorang akan berusaha untuk meraihnya.
jikalau itu memungkinkan. Dan ketiganya itu bisa menjadi sarana untuk setiap orang mampu untuk ada di antara yang lain, ya, menjadi berkat bagi yang lain jikalau itu mampu untuk diraihnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga kebutuhan tersebut itu teringkas di dalam kebutuhan manusia yang memenuhi akan kebutuhannya secara fisik, secara jasmani, secara lahiriah. Dan untuk mengimbangi apa yang mereka telah miliki, ya, untuk keberlangsungan hidup manusia, supaya mereka bisa menikmati hidup dengan bahagia, maka mereka perlu terpenuhi juga kebutuhan akan rohaninya, kebutuhan akan imannya, agar yang jasmani itu mampu dihayati dengan benar. Karena ternyata tidak semua orang dapat terpenuhi akan kebutuhan jasmaninya dengan layak. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan pada saat ini, ya, menunjukkan tentang gambaran, tentang seorang muda yang kaya. Ya. Istilah atau sebutan identitas orang yang kaya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung tentang keberadaan kita, status kita. Baik kita dalam keadaan yang sederhana, cukup ataupun yang berkelimpahan. Itu semua adalah sebuah nasihat yang perlu dibangun dan dilihat serta direnungkan dengan kacamata iman percaya kita. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan orang percaya yang tidak boleh dilupakan adalah terpenuhinya kebutuhan rohaninya. Terpenuhinya kebutuhan rohani. Agar semua yang diterima itu dapat disikapi dengan benar dengan rasa syukur pula. Dan kehidupan orang percaya tidak boleh lepas dari sikap mengucap syukur. Jadi ini penting, saudara. Jadi apapun, bagaimanapun situasi, kondisi, dan keberadaan kita dan apa yang kita miliki pada saat ini, kita perlu untuk menghayatinya dan mensyukurinya. Ya, supaya kita benar-benar mampu untuk menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Hal mengucap syukur bukan hanya karena hal-hal besar, sesuatu yang besar, mengalami peristiwa yang sesuai dengan harapan. Tetapi, saudara-saudara, mengucap syukur adalah saat di mana seseorang mampu mengalami dan merasakan apa yang pada saat di dalam perjalanan hidupnya itu tidak seperti yang diharapkan atau berjalan atau terjadi seperti yang tidak diharapkan. Jadi mengucap syukur itu, saudara, menyangkut tindakan yang sangat luas. Ya. Ini menyangkut tentang keberadaan kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa menyikapi apa yang saat ini kita nikmati dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang yang bahagia, selalu bersukacita. Contoh, saudara, di dalam kehidupan Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan, di mana dia pada awalnya adalah seorang tokoh besar yang sangat membenci ya, orang-orang percaya. Dan pada akhirnya ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia sungguh mengucap syukur, saudara, karena dia merasa juga seperti kita, sebagai manusia seperti kita. Ya. Dan dia mengucap syukur di dalam panggilan Allah yang baru. Meskipun kemudian dia harus ke sana kemari, itu menjadi incaran dari orang-orang tertentu untuk ditangkap dan juga disingkirkan. Banyak hal yang menuntut dia berjerih lelah di dalam melakukan tugas kerasulannya, tugas pelayanannya, saudara. Lalu apa rahasia kekuatan Paulus?
sampai dia mampu untuk mengucap syukur di dalam situasi dan keadaannya yang baru. Saudaraku, yang pertama tidak lain karena ia tahu benar, ia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjadi tokoh penganiaya yang besar. Kemudian pada saat itu dia ditangkap oleh Tuhan dan mengalami penebusan karena Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara, hidupnya yang berujung pada kematian kekal, karena dia adalah seorang yang sangat berdosa, merasa menjadi orang yang sangat berdosa, telah ditebus dengan sangat mahal melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Paulus, apakah yang lebih apakah yang lebih mulia dari hal ini? Oleh karenanya Paulus mengucap syukur, dan mengucap syukur itulah yang dihimbaukan, dinasihatkan kepada kita menjadi gaya hidup orang percaya, menjadi pola hidup orang-orang yang saat ini telah ditebus oleh Tuhan, termasuk juga kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini kita berupaya untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita dengan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Seberapapun yang mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita, tidak selengkap yang menjadi harapan kita bisa terpenuhi, saudara. Kiranya ucapan syukur selalu mengiringi setiap perabotan, setiap kebutuhan yang memenuhi keluarga kita. Ya, jadi mulai dari kita terpenuhi, kita bisa makan, kita mengucap syukur. Kita bisa berpakaian, kita bisa membeli pakaian yang baru, kita mengucap syukur. Kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki rumah yang dapat kita tinggali dengan segala kondisinya, tetapi masih cukup layak, kita juga mengucap syukur. Jikalau kita bisa menikmati, memenuhi kebutuhan sekunder, setiap perangkat perabotan kita itu bisa menjadi sarana untuk kita mengucap syukur. Lebih-lebih jikalau saudara-saudara bisa menikmati hidup dengan memenuhi atau terpenuhinya kebutuhan tersier. Itu semua harus menjadi sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang dapat menjadi berkat bagi orang lain ketika kita mampu mempergunakan itu dengan bijak. Karena segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, itu bisa menjadi sarana bagi orang lain juga diberkati. Saudara, bacaan kita tadi menceritakan tentang orang muda yang kaya, yang dengan berat hati karena kekayaannya yang banyak. Karena Tuhan menunjukkan tentang pola gaya yang baru, tentang gaya hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan orang muda ini meninggalkan dengan perasaan sedih, karena disitulah saudara, ketika seseorang hatinya terpaut pada sesuatu yang menjadi harta miliknya, dan dia tidak mau berbagi atau menjadi berkat bagi orang lain, maka mereka sungguh sangat sedih jikalau ditunjukkan oleh Tuhan tentang jalan hidup yang menuju kepada keselamatan. Ternyata saudara, kekayaan tidak menuntun kita kepada keselamatan jikalau kita tidak bisa mempergunakan kekayaan kita itu dengan bijak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan memiliki pola dan gaya hidup yang menjadi teladan bagi orang lain, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur menjadi gaya hidup dan pola hidup setiap orang percaya. Selamat merenungkan firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas tuntunan dan bimbingan-Mu kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami untuk menempatkan diri kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam mensyukuri setiap
berkat dan pemberian Tuhan yang kami terima. Segala milik kami adalah sarana untuk kami dapat mengucap syukur. Oleh karena itu, berikanlah kami hati yang selalu dapat menjadi bijak dan mempergunakan segala sesuatu yang kami miliki ini dengan baik, dan kami mengucap syukur atas semua yang kami miliki sampai hari ini. Bapak, terima kasih, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kita terima pada saat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan. Kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, namun kita dasari dulu dengan firman Tuhan. Saudara, kita siapkan juga persembahan yang sudah kita siapkan, Kolose 3 ayat 15. Demikian saudara-saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan dasar firman Tuhan ini, mari kita menghimpun persembahan, kita iringi dengan pujian Hujan Berkat Kan Tercurah, bait 1 dan 2. Dari surga kan diberi penebus, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara, mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun di dalam doa, sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas tuntunan Tuhan kepada kami dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur pula atas seluruh penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti yang menjadi nasihat sabda-Mu pada malam hari ini. Perkenankan ya Tuhan, kami naikkan ungkapan syafaat kami, kegiatan-kegiatan gerejawi yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, berkatilah ya Tuhan, supaya menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman dan di dalam kebersamaan. Kami juga teringat untuk saudara kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan, kiranya kasih kuasa-Mu menjadi berkat kepada mereka, supaya senantiasa saudara kami merasakan pertolongan Tuhan yang besar dan mengucap syukur karenanya. Kami juga serahkan anak-anak kami yang saat ini terus tekun dalam studinya, di dalam mencari peluang-peluang bekerja, di dalam menjalani aktivitas bekerja, dan juga yang mencari dan menemukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan sertai dengan hikmat-Mu yang memampukan untuk kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Bapa, kami berdoa pula untuk beberapa wilayah di negara bangsa kami yang saat ini sedang mengalami musibah. Tuhan kiranya memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka, dan biarlah ada banyak pertolongan melalui tangan-tangan yang bersedia untuk berbagi berkat kepada mereka. Dan biarlah kami juga menjadi bagian dari sarana berkat Tuhan untuk mereka yang sedang di dalam musibah. Bapak, terima kasih sebagai tanda syukur kami pada malam hari ini, kami telah menghimpun persembahan, sucikanlah ya Tuhan, agar menjadi sarana bagi kami untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sampai kami menutup hari ini dalam istirahat tidur kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 413. Kita pujikan bait yang pertama saja, Tuhan pimpin anak-Mu. Saudara-saudara, mari kita undur dari ibadah keluarga malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara, keluarga-keluarga milik Tuhan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah keluarga kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.